Now we're in the book. Let's go. She didn't call me. Dancing queens do we have out there tonight? Di awal film, kita akan diperlihatkan seorang wanita yang baru saja tiba di suatu tempat. Dia akan bertemu dengan seorang laki-laki, dialah yang bernama Raymond King, seorang kepala intelijen keamanan swasta. Untuk menyewa pembunuh bayaran, dialah yang bernama Anais, seorang julukan yang telah dibuat oleh seseorang, di mana Anais ditugaskan untuk mencari seorang bocil dari keluarga Gonzales. Dan ini adalah orang yang sangat rahasia dan misterius dan harus bisa menemukannya. Namun sayang sekali pertemuan mereka berdua sudah diintel oleh seseorang yang sangat berbahaya. Sehingga disinilah pertempuran pun telah terjadi. Singkat waktu, keesokan harinya kita akan diperlihatkan di kantornya Raymond King. Dia telah mendapatkan sebuah informasi dari agen Madina. Salah satu bawahan Raymond King diinformasikan bahwa King sekarang sudah mati. Seseorang yang telah membunuhnya ketika waktu malam, dan Madina ditunjukkan untuk melakukan otopsi. Raymond King, my boss. You were his in case of emergency contact. Sesuai informasi dari tangan Raymond King, maka Madina pun langsung datang ke kediamannya Raymond King untuk bisa melakukan identifikasi TKP. Apa yang sebenarnya dia lakukan? Tanpa diduga, setumpuk foto sebuah kasus dan berkas-berkas yang sangat penting ada di tempat tersebut. Sesuai informasi yang bernama Christian Wolf yang harus dihubungi oleh Madina, dialah sang akuntan. Di sisi lain, kita akan diperlihatkan sebuah dermaga yang sangat ramai. Untuk bisa menjual sebuah daging ikan, tiba-tiba saja ada seseorang yang telah melakukan perbincangan. Seseorang bos mafia, dia yang bernama Burke, menugaskan kepada anak buahnya bahwa Raymond King telah dibantu oleh seseorang. Sesuai informasi dari lapangan, diduga seorang wanita yang telah membantu Raymond King, ternyata dia pernah membantainya teman-teman Burke, sehingga menurunkan senjata. Namun Burke mempunyai sebuah tanda, dia adalah orang yang paling berbahaya. Kemudian Burke langsung memerintahkan anak buahnya untuk membunuh wanita tersebut. I don't want to get out of the shower one day. Waiting for me. Trained by mob accountants here. Singkat cerita, kembali lagi kepada Madina yang tiba-tiba saja ditemui oleh akuntan yang ditujukan oleh Raymond King. Dia yang bernama Christian Wolf, seorang akuntan dari sebuah perusahaan yang sudah terkenal, langsung dibawa ke sebuah tempat untuk bisa memecahkan masalah dan harus bisa menemukan di mana keluarga Gonzales tersebut. Karena di tempat Raymond King terbunuh terdapat sebuah foto keluarga Gonzales, tetapi kasus ini menjadi sebuah teka-teki dan belum bisa dipecahkan. Selang beberapa hari kemudian, Madina yang terus saja mengotak-ngatik kasus tersebut, tetapi belum ada kemajuan, di mana Christian Wolf terus saja menunggu apa yang dilakukan oleh Madina karena dia tidak mau diganggu.
Coffee? Singkat cerita, keesokan harinya, Madinah yang sekarang tercengang melihat semua data dan kasus yang tertempel di dinding sudah berubah dan alurnya langsung dijelaskan oleh Christian Wolff. Sesungguhnya keluarga Gonzales, dia pernah bekerja di sebuah perusahaan dan telah berada di suatu tempat. Dan sekarang anak bocil tersebut yang sekarang sudah berusia 14 tahun, dia berada di suatu tempat. Perusahaan yang telah diminati oleh ayahnya itu adalah Studios Pizza. Sehingga semua data dan fakta untuk bisa melihat-lihat apa yang dilakukan oleh ayahnya. Mereka pun langsung ke TKP. Tiba di sebuah pabrik pizza, di mana ownernya langsung menyebutkan dia tidak pernah mempekerjakan Gonzales. Tetapi semua apa yang ada di dalam fakta dan data yang telah dibawa oleh mereka, terdapat sebuah kekeliruan yang sangat jelas. Salah satunya adalah rekening koran yang terus saja bertambah. Diduga ownernya telah bekerja sama untuk perdagangan manusia. Boss to accuse me of money laundering? Or we'll dislocate your shoulder. Those girls! Nice! I swear to God, I get What a motel? city center downtown! Who's your contact? Jump us! You should go. Kemudian, di mana Madinah yang sekarang tidak setuju dengan apa yang dilakukan oleh Christian Wolff, dia terus saja mengancam. Tetapi dengan hal seperti itu, mereka telah mendapatkan informasi. I may know someone. That's tough. The box was easy. Kemudian saya akan membawa kalian semua ke Berlin, Jerman. Terdapat seorang pria diduga itu adalah Broxton, adiknya Christian Wolff yang sudah lama tidak bertemu. Seorang pembunuh bayaran yang sangat profesional. Bahkan dia sama gilanya dengan Christian Wolff. Kemudian tiba-tiba saja ketika sedang melakukan kencan dengan seorang wanita, dengan secara tiba-tiba kakaknya langsung melakukan panggilan telepon. Hi, hello, it's me, Chris, your brother. What? I need your help. Ah, goodbye. Goddamn right, I'm angry. I'm angry because Los Angeles, California in 24 hours. Doctor? Shit, it's not so fucking confusing what I'm saying. Singkat cerita, selang beberapa saat setelah itu, akhirnya Broxton tiba di California untuk bisa bertemu dengan kakaknya. Walaupun Broxton sangatlah marah kepada Christian Wolff, dia tidak pernah mencari dirinya, bahkan hampir 8 tahun tidak pernah bertemu. Namun tiba-tiba saja Christian meminta tolong kepada Broxton untuk bisa menyelesaikan sebuah kasus yang sangat mendalam. Singkat waktu setelah perbincangan yang sangat panjang, akhirnya mereka berdua telah berdamai untuk bisa menjalankan sebuah misi dan akan memanggil 3 bondon seksoi untuk bisa melakukan interogasi. Ladies. It must be the wild one, huh? Okay. Singkat cerita, wanita panggilan tersebut telah dibawa ke dalam sebuah kamar untuk bisa bertanya seseorang yang bernama Thomas. Namun ketika setelah disebut namanya, 2 di antara mereka sangat tidak setuju karena Thomas adalah orang yang sangat kejam dan dia tidak mau berurusan dengan orang seperti itu. Akhirnya uang yang telah diberikan langsung dikasihkan kembali kepada Broxton. Tetapi 1 orang telah bertahan. Dia ingin mendapatkan uang tambahan sampai 3 gepok uang. Sehingga mereka pun langsung mendapatkan sebuah informasi di mana Thomas langsung ditelepon oleh wanita tersebut, mengatakan dia tidak bisa keluar dan meminta bantuan Thomas harus datang. Thank you. Singkat cerita, selang beberapa saat setelah itu, akhirnya Thomas langsung datang ke sebuah tempat di mana Christian Wolff dan Broxton ada di tempat ini. Guess I hit him harder than I thought. You lost your fucking mind? Sungguh tanpa diduga, Thomas langsung dihajar dan loncat di lantai 2. Dimasukkan ke dalam bagasi, mereka pun harus bisa melakukan interogasi terhadap Thomas. We identify a person of interest. Kemudian, sebelum melakukan itu semuanya, mereka pun langsung mendapatkan sebuah rekaman video di mana Raymond King telah dibunuh beberapa waktu yang lalu.
anak buahnya Christian Wolf yang sudah mendapatkan sebuah fasilitas yang sangat lengkap, dan semua video yang ada tersebar di CCTV di mana Raymond King telah dibunuh. Langsung melakukan identifikasi, terdapat seorang wanita yang sangat misterius, sehingga mereka pun langsung membongkar siapakah wanita ini. Run facial scan for ID, please. The network or a smart thermostat? Miles, enhance, please. Sungguh tanpa diduga, Madinah yang semakin tidak setuju dengan cara mereka berdua menemukan seseorang, bahkan mereka telah membiarkan seseorang telah mati. Mereka pun langsung adu cekcok dengan Madinah dan marah besar. It doesn't fucking matter if they're unsavory. Oh, it's what separates us from people like him. Don't be here when I get back. If I see either of you again, I'll have you arrested. Kemudian di sisi lain kita akan diperlihatkan sisi bagian Texas. Kita melihat bahwa banyak sekali anak-anak yang sudah terbengkalai, di mana salah satunya adalah orang yang kita cari, yaitu Alberto Sanchez. Dia adalah putranya Gonzales. Kemudian di sisi lain kita diperlihatkan Madinah yang sudah sampai bertemu dengan si Thomas, membawa ke Mahkamah Agung untuk bisa dieksekusi. Dia terus saja diinterogasi oleh semua para petinggi untuk bisa mengatakan di manakah dan siapakah orang yang telah menyuruh Thomas. Tetapi Thomas yang sekarang tidak sadar bahwa di luar sana sudah ada pemburu bayar yang sudah membidiknya dari kejauhan. Bahkan mereka pun tidak mengetahui siapakah Raymond King. Ternyata si Thomas adalah hanyalah kaki tangannya saja. Setelah dia akan mengucapkan siapakah menjadi informannya, tiba-tiba saja Thomas telah dibunuh. Last chance. Di sisi lain, kita akan diperlihatkan Christian Wolf dan Broxton. Dia yang sedang santai di atas mobil sambil melakukan perbincangan layaknya seperti saudara. Karena Christian Wolf sebagai kakak tertua, dia tidak pernah mencari adik-adiknya. Bahkan dia peduli hanya dengan dirinya saja. Walaupun mereka berdua mempunyai sebuah masa lalu yang sangat kelabu, tetapi mereka pun tidak pernah menemukan satu sama lain. Ketika mereka bertemu, ternyata sudah menjadi para pembunuh profesional. Sampai suatu ketika, mereka pun saling adu cekcok. That's what a masculine man is like. I'm just me. That's not funny, Braxton. I like things. I think we gotta go get drunk. I don't know if it's town, you know. Singkat cerita, akhir dari adu mulut tersebut, akhirnya mereka pun langsung mampir di sebuah bar pinggir kota. Tiba-tiba saja seorang penari wanita langsung datang kepada Chris untuk mempersilahkan dan merequest lagu supaya suasana semakin memanas. Setelah Broxton mendengar percakapan antara wanita tersebut dengan Chris, akhirnya dia pun sangat menyayangkan. Ternyata wanita yang telah diajak bicaranya menyukai Chris dan dia telah melewatkan semuanya. Dengan seperti itu Chris pun langsung bersiap-siap untuk mengikuti goyangannya dan mengambil kesempatan itu. Sungguh tanpa diduga, Chris yang mempunyai kepribadian kikuk, dia pun malah bisa bergoyang dengan seorang wanita. Dan tiba-tiba saja pacarnya langsung datang. Dia tidak rela bahwa pacarnya telah direbut, sehingga terjadilah adu jotos. Shut the front door, you! Kemudian di sisi yang lain, kita diperlihatkan Madinah di suatu tempat bertemu dengan seorang dokter. Diduga dokter tersebut yang telah mengurus seorang wanita misterius yang telah dilacak beberapa waktu yang lalu bersama Christian Wolf. Dia adalah seorang wanita yang mempunyai sebuah trauma yang sangat mendalam. Bahkan setelah mendapatkan trauma yang sangat mendalam itu, akhirnya wanita ini mempunyai sebuah hilang ingatan. Tetapi dia telah berubah drastis. Inilah wanita yang mempunyai julukan Anais.
Singkat cerita, kembali lagi kepada Broxton yang sedang JJM alias jalan-jalan malam. Dia telah dihubungi oleh bosnya untuk mengeksekusi seseorang wanita yang bernama Madina. I will let you know soon if I need your service. Kemudian kita akan diperlihatkan Madina yang baru saja tiba di rumah. Dia melihat semuanya yang telah dibawa oleh Christine. Ternyata semua data, fakta, termasuk juga semua kasus mereka telah membawanya. Namun Chris yang terus saja menatap semua kasus dan foto-foto tersebut termasuk Alberto, dia pun langsung mendapatkan sebuah pesan dari handphonenya Broxton. Ternyata sekarang Madina dalam bahaya. Anything else? Sungguh tanpa diduga, entah apa yang dilakukan oleh Anais. Dia telah membawa sebuah senjata masuk ke dalam sebuah ruangan Madina untuk bisa melakukan eksekusi. Namun untungnya Madina yang telah mempergoki Anais akhirnya dia pun langsung menodongkan senjata sehingga pertempuran tidak bisa dihindarkan. Sungguh tanpa diduga, dalam pertempuran tersebut Madina telah tertusuk, di mana Anais melihat sebuah foto dan mengingat tentang masa lalu. Dia pun sedikit demi sedikit ingatannya telah kembali bahwa dia telah kehilangan seorang anak, dan di manakah anaknya yang sekarang. Namun dia mempunyai sebuah masa lalu yang sangat kelam bersama bos mafia Burke. Setelah apa yang telah diingatnya tentang masa lalu, di mana Burke adalah orang yang sangat kejam, dan dia pun telah ingat bahwa namanya adalah Edith Sanchez. Edith Sanchez, I think your child is a prisoner in a compound in Juarez. Kemudian di sisi yang lain kita diperlihatkan bos Burke yang telah mengetahui semua rencana. Akhirnya dia akan melakukan eksekusi terhadap Alberto bersama anak-anak yang lainnya untuk bisa menghilangkan jejak. Kemudian di sisi yang lain kita diperlihatkan Christian Wolf dan Broxton yang masih adu cekcok terkait dengan Madina. Akan tetapi pada akhirnya mereka berdua saling bekerja sama untuk menyelamatkan Alberto. What are you doing? God damn it! Hey, let's go to Juarez! Singkat waktu terlihat anak buahnya Burke yang telah membawa anak-anak untuk dieksekusi mati dan menghilangkan jejak. Yang sekarang Christian Wolf dan bersama timnya belum mengetahui di mana lokasi anak-anak tersebut masih dalam perjalanan. Singkat cerita, setelah ditelusuri akhirnya mereka telah mengetahui lokasinya, di mana Christian dan Broxton sudah bersiap-siap untuk melakukan penyerangan. Sungguh pertempuran yang sangat edan. Tetapi di sisi lain anak-anak yang telah dibawa oleh anak buahnya Burke, dan kita melihat bahwa Broxton yang telah tertembak. Seluruh anak-anak yang telah dimasukkan ke dalam lubang untuk dieksekusi mati. Untung saja di mana Christine telah datang. Oh, that one! Bark is the... Alberto Sanchez, it's okay. Hampir saja terlambat, tetapi di mana Broxton dan Christian Wolf sudah ada di tempat menyelamatkan seluruh anak-anak yang malang ini. Mereka pun langsung menyuruhnya untuk masuk ke bis dan akan diselamatkan dibawa ke tempat aman.
Chris, shut the bus. What? Chris. Singkat cerita, di sisi yang lain kita diperlihatkan Edith Sanchez yang dia masih mempunyai sebuah dendam kepada seseorang. Diduga orang tersebut adalah Burke yang telah menculik anaknya Alberto. Di mana Burke yang baru saja mandi pagi, dia pun tanpa sadar ternyata Edith Sanchez, sang pembunuh bayaran, sudah ada di kamarnya. Kemudian kita akan melihat sebuah yayasan yang telah dibangun oleh Christian Wolf bersama adiknya yang bernama Dana Cummings. Dia yang telah menampung semua anak-anak mempunyai keterbelakangan mental untuk mempunyai kehidupan yang layak. Dan kita akan melihat Medina yang sekarang sudah sehat dan mulai bekerja kembali. He's a child. I don't care he's a child. When's it my turn? Di sisi lain, kita diperlihatkan Christian Wolf dan Buxton yang sekarang sudah berdamai tentang semua kasus yang telah terjadi. Dua saudara ini, mereka berdua akan hidup bersama. I have no game. Ya, disinilah film pun telah berakhir. Bagaimanakah tanggapan para penonton setia Kadya Gadget tentang film ini? Silahkan tulis saja di kolom komentar. Satu keluarga menjadi seorang intel dan pembunuh bayaran ilegal. Namun ternyata mereka telah membantu kepolisian untuk mengungkap semua kasus tentang perdagangan manusia, di mana mereka telah menemukan semua anak-anak yang telah hilang untuk diperjualbelikan. Akhirnya mereka telah mengungkap kasus tersebut. Memang satu kelompok yang sangat mengerikan. Saya ucapkan terima kasih bagi teman-teman yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya kalian tidak ketinggalan film seru lainnya hanya bersama Kadya Gadget. Sampai ketemu lagi. Terima kasih. Bye-bye.